Guncangan dahsyat di jagat ibu kota. Bruno Tubarao terlihat bingung di laga perdana Persija. Mauricio Souza akui sang pemain masih perlu adaptasi. Dia akan tampil lebih baik. Jakmania yakin sang penyerang Brasil akan menjelma jadi pemain berkelas di Persija. Saksikan perjalanan penuh drama yang akan mengubah nasib Macan Kemayoran selengkapnya di sini. Api persaudaraan di bursa transfer. Dulur bonek relakan pemain kesayangan demi saudara Jakmania. Bruno Moreira tampil mukau di laga Persebaya hadapi Bali United. Manajemen berani tebus Bruno Moreira dengan harga 5 miliar jadi tuntutanku agar jadi solusi saat Alano 5 absen karena cedera atau kartu. Benarkah transfer mengejutkan ini akan terwujud? Jangan lewatkan cerita dramatisnya yang bisa mengguncang sepak bola nasional. Ledakan bara amarah yang membelah malam Jogja. Bentrok supporter pecah usai PSIM versus Persib. Bus bobotoh dikepung di Yogyakarta. Lagi-lagi, di mana ada bobotoh, di situ keributan pun meletus. Jelas berbeda kelas dengan Jakmania yang kian menunjukkan kedewasaan dalam mendukung tim kesayangannya. Simak fakta-fakta panasnya yang bikin bulu kuduk merinding hanya di sini. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bahas berita lengkapnya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan aktifkan notifikasi di channel Soccer Insight. Karena di sini berita bola terbaru selalu hidup setiap hari. Spekulasi kepindahan Bruno Moreira menuju Persija Jakarta mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola nasional. Sosok kapten Persebaya Surabaya itu baru saja menunjukkan kelasnya ketika menginspirasi kemenangan besar 5-2 atas Bali United. Bahkan mencetak gol cantik dari titik putih dengan gaya Panenka. Namun, di balik euforia bonek, muncul wacana liar bahwa Moreira sebetulnya bisa menjadi potongan penting dalam proyek Brazilian Connection yang kini tengah dibangun oleh Mauricio Souza di Persija. Bukan tanpa alasan kabar ini mengemuka. Persija dalam 2 musim terakhir berusaha membangun identitas baru, memadukan darah muda lokal dengan pengalaman pemain asing yang berkualitas. Kehadiran Souza, pelatih asal Brazil, semakin mempertegas arah itu. Ia membawa sejumlah kompatriot seperti Bruno Tubarao untuk memperkuat lini serang. Tapi jika ditanya siapa nama yang paling cocok melengkapi rajikan tersebut, nama Bruno Moreira tentu berada di daftar teratas. Secara gaya bermain, Moreira adalah tipikal winger sekaligus second striker yang fleksibel. Ia bisa bergerak melebar, menusuk dari sisi lapangan, sekaligus menjadi eksekutor ketika peluang datang. Kombinasinya bersama Tubarao atau striker utama Persija bisa menjadi ancaman baru yang mematikan. Lebih dari itu, ia memiliki jiwa kepemimpinan. Terbukti saat dipercaya mengenakan ban kapten di Persebaya. Dengan aura pemimpin tersebut, Moreira bisa menjadi mentor bagi pemain muda Persija yang tengah berkembang pesat. Dari sisi kultur, tidak ada masalah berarti. Adaptasinya terhadap atmosfer sepak bola Indonesia sudah teruji. Dan sebagai sesama orang Brasil, komunikasi antara dirinya dan Mauricio Souza pasti lebih cair. Hal ini penting, karena filosofi Souza yang menekankan permainan menyerang penuh kreativitas, menuntut pemahaman mendalam terhadap taktik. Moreira yang berbahasa sama, tentu lebih mudah memahami instruksi dan menularkannya ke rekan setim. Namun, tentu saja, semua masih sebatas spekulasi. Loyalitas Moreira terhadap Persebaya tidak bisa dipandang remeh. Ia adalah simbol di mata bonek, pemain yang selalu memberi segalanya di lapangan. Apabila benar Persija ingin merekrutnya, maka akan terjadi drama besar di kancah sepak bola Indonesia. Persaingan klasik antara Persebaya dan Persija bisa semakin panas, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di meja transfer. Kendati demikian, dunia sepak bola selalu penuh kejutan. Transfer mengejutkan kerap terjadi, bahkan bagi pemain yang dianggap tak tergantikan. Jika Mauricio Souza benar-benar serius membangun proyek jangka panjang dengan nuansa Brazil di tubuh Persija, maka Bruno Moreira adalah kepingan emas yang mungkin dicari-carinya. Pertanyaan tinggal satu, apakah Persija berani melakukan langkah besar? Dan apakah Persebaya siap kehilangan kaptennya demi memberi jalan bagi cerita baru dalam sejarah rivalitas klasik 2 klub besar tanah air ini? Debut Bruno Tubarao bersama Persija Jakarta berubah menjadi sorotan bak panggung megah yang disinari ribuan lampu. Ekspektasi publik membuncah setinggi langit.
seolah-olah winger asal Brasil itu akan langsung menebar sihir di lapangan dan mengubah wajah macan Kemayoran dalam sekejap. Namun kenyataan di stadion malam itu menghadirkan drama penuh liku. Bruno masih tampak gamang seperti ikan yang dilempar ke samudra baru, berusaha keras mencari ritme permainan dan memahami alur taktik yang diorkestrasi Mauricio Souza. Pertandingan sendiri bagai badai yang tak berkesudahan. Persija harus menanggung beban berat setelah kartu merah menghantam mereka, membuat tim ibarat kapal tempur dengan satu meriam yang dipatahkan. Dalam kondisi itu, Bruno seolah terjebak dalam pusaran laga keras, berlari, berusaha, namun belum mampu mengeluarkan ledakan sesungguhnya yang ditunggu Jakmania. Mauricio Souza dalam konferensi pers bak Panglima yang menenangkan pasukan, dengan nada penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa debut ini hanyalah langkah awal, bukan vonis akhir. Baginya, Bruno masih butuh waktu untuk menyatu, waktu untuk memahami kerasnya atmosfer Liga 1, dan waktu untuk menjalin harmoni dengan rekan-rekannya di lapangan. Souza menambahkan, masuknya Bruno dalam laga berat seperti ini justru menjadi ujian yang akan menempanya menjadi baja. Sang winger sendiri dengan nada rendah hati mengakui bahwa jalan adaptasinya masih panjang. Ia merasa kehadiran kompatriot Brasil di Persija menjadi jangkar penyelamat, membantu dirinya agar tidak karam dalam lautan tantangan baru. Namun Bruno juga menyadari bahwa latihan dan pertandingan resmi adalah dua dunia yang berbeda. Di satu sisi keringat, di sisi lain tekanan ribuan mata yang menatap tajam setiap gerakannya. Bagi Jakmania, penampilan perdana Bruno mungkin belum seindah mimpi. Tetapi setiap legenda selalu lahir dari proses bukan dari kilatan singkat. Optimisme tetap menyala bahwa sang tubarau si hiu ganas dari Brasil akan segera memperlihatkan taringnya. Dalam waktu dekat, ia diyakini akan menjadi senjata pamungkas yang menyalakan kembali api dahsyat di lini serang macan Kemayoran. Spekulasi soal bentrokan usai laga PSIM versus Persib yang menyeret nama Bobotoh kembali menghidupkan narasi klasik di mana ada Bobotoh, di situ ada bentrokan. Stigma ini menguat bukan hanya karena insiden terbaru di Yogyakarta, tapi juga karena rentetan peristiwa sebelumnya yang kerap melibatkan Bobotoh dalam konflik supporter. Bentrokan di Terminal Ngabean, sweeping di Malioboro, hingga bus Bobotoh yang dikepung massa PSIM, seolah menjadi potret bahwa mobilisasi massa Bobotoh selalu beresiko memantik kerusuhan. Jika disandingkan dengan Jakmania, spekulasi publik justru sering mengarah pada perbedaan kelas dalam hal pengelolaan supporter. Jakmania dalam beberapa tahun terakhir dianggap lebih dewasa dalam menyikapi rivalitas. Mereka mulai menekankan pendekatan organisasi, koordinasi dengan aparat, hingga edukasi kepada anggotanya untuk menjaga citra klub. Tentu tidak berarti Jakmania steril dari insiden, tapi tren menunjukkan bahwa eskalasi konflik di tubuh mereka relatif lebih terkendali dibanding Bobotoh. Banyak pengamat menduga bahwa perbedaan ini terletak pada faktor SDM dan manajemen komunitas. Jakmania yang beranggotakan lebih besar, memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem komunikasi lebih rapi, dan agenda edukasi rutin. Mereka kerap mengkampanyekan supporter modern yang bukan hanya hadir di stadion, tapi juga menguatkan solidaritas sosial di luar sepak bola. Di sisi lain, Bobotoh meski punya basis fanatik luar biasa, dinilai masih rentang bergerak liar tanpa koordinasi terpusat yang kuat. Hal ini membuat setiap mobilisasi mereka di luar kandang menjadi potensi konflik, apalagi jika berhadapan dengan kelompok supporter lain yang punya sejarah rivalitas. Spekulasi liar di dunia maya bahkan menyebut bahwa Bobotoh sudah identik dengan keributan, sementara Jakmania sudah naik kelas. Narasi ini diperkuat oleh fakta bahwa dalam beberapa event tandang Persija, koordinasi dengan kepolisian dan Panpel lebih disiplin, sehingga potensi bentrok bisa ditekan. Sementara itu, kasus terbaru di Yogyakarta justru menambah panjang daftar catatan kelam Bobotoh di laga tandang. Meski begitu, tentu saja spekulasi ini bukanlah vonis final. Tidak semua Bobotoh suka keributan, banyak pula di antara mereka yang cinta damai dan ingin menikmati sepak bola secara sehat. Namun, stigma bahwa di mana ada Bobotoh, di situ ada kerusuhan, kini semakin sulit dihapus, kecuali ada perubahan radikal dalam pola pengelolaan komunitas supporter tersebut. Perbandingan dengan Jakmania pun akan terus muncul, seolah-olah memperlihatkan perbedaan kelas dalam kedewasaan bersikap.
Ia pernah mengatakan bahwa mengenakan seragam merah putih membuatnya merasa spesial dan bahwa setiap pertandingan bersama timnas adalah kehormatan besar. Hal ini membuat banyak supporter Indonesia mengapresiasi dan menaruh respek kepada dirinya. Dari sisi klub, Jordi juga tampil konsisten bersama JDT. Ia membantu klub tersebut meraih gelar juara Liga Super Malaysia dan tampil baik di pentas Asia. Dengan kombinasi pengalaman Eropa dan pemahaman tentang sepak bola Asia, Jordi menjadi figur penting di kedua level, baik klub maupun timnas. Ia bahkan sempat masuk nominasi sebagai pemain belakang terbaik di Liga Malaysia, menunjukkan bahwa kualitasnya belum luntur meskipun usianya telah memasuki kepala 3. Melihat kontribusinya yang luar biasa, banyak pengamat sepak bola menyarankan agar PSSI memberi peran yang lebih luas kepada Jordi di masa mendatang. Misalnya sebagai mentor pemain muda atau bagian dari staf pelatih. Pengalaman dan karakternya yang dewasa dianggap mampu menjadi teladan bagi generasi baru Garuda. Meski usia Jordi Amat kini sudah tidak muda lagi, dalam konteks sepak bola profesional, performanya tetap stabil. Ia mampu bermain 90 menit penuh dalam pertandingan penting dan menjaga konsentrasi sepanjang laga. Kehadirannya masih dibutuhkan, apalagi ketika Indonesia menghadapi lawan-lawan berat di fase-fase krusial kompetisi internasional. Jordi juga dikenal sangat disiplin dalam menjaga kebugaran tubuh, mengikuti program diet, dan latihan mandiri untuk mempertahankan kondisi fisiknya. Tidak hanya dari sisi teknis, Jordi juga menjadi simbol dari filosofi timnas Indonesia yang baru. Di bawah kepemimpinan pelatih asing seperti Shin Tae-yong dan kini Patrick Kluivert, Indonesia tak lagi bermain bertahan secara murni, tetapi berani menginisiasi serangan dari belakang. Jordi sangat cocok dengan sistem ini karena sejak muda terbiasa bermain dalam skema ball possession di Eropa. Publik Indonesia sendiri memiliki hubungan emosional dengan Jordi Amat. Banyak supporter menganggapnya sebagai anak hilang yang kembali ke rumah. Ia diterima dengan hangat di berbagai kota tempat timnas bertanding, dari Jakarta, Surabaya, hingga Solo. Bahkan, banyak fans membuat jersey dengan nama Amat di bagian punggung, menunjukkan betapa besar kecintaan mereka kepada bek berpengalaman ini. Kisah Jordi Amat juga menjadi pembuka jalan bagi pembicaraan serius tentang pentingnya program naturalisasi yang tepat sasaran. Bukan hanya berdasarkan kemampuan teknis, tetapi juga tentang niat dan komitmen si pemain. Dalam hal ini, Jordi bisa dianggap sebagai contoh ideal. Pemain keturunan yang punya kualitas, pengalaman, dan tekad yang selaras dengan ambisi timnas Indonesia. Kini Jordi Amat mungkin tengah berada di fase akhir karier profesionalnya, tetapi warisan yang ia tinggalkan akan terus hidup dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ia akan dikenang sebagai salah satu pionir yang membawa standar baru dalam bermain sebagai bek tengah untuk timnas. Kiprahnya menjadi inspirasi bagi pemain muda bahwa profesionalisme, integritas, dan kecintaan terhadap lambang di dada adalah hal terpenting dalam perjalanan seorang pemain sepak bola. Dengan masih tersisa sejumlah pertandingan penting menuju Piala Dunia dan turnamen Asia lainnya, peran Jordi belum selesai. Ia mungkin tidak akan terus berada di lapangan selamanya, namun kehadirannya di ruang ganti, dalam sesi latihan, atau bahkan sebagai bagian dari staf pelatih di masa depan akan sangat berharga. Jordi Amat adalah simbol harapan dan bukti nyata bahwa darah Indonesia bisa mengalir dengan penuh dedikasi meski sempat jauh dari tanah kelahiran nenek moyangnya. Kini, namanya telah terpatri dalam sejarah sepak bola nasional
dan kontribusinya akan terus dikenang oleh setiap generasi Garuda yang datang setelahnya. Dalam perkembangan terkini, Jordi Amat terus menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pemain yang andal secara teknis, tetapi juga pribadi yang mampu memberi dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Keberadaannya di ruang ganti Timnas Indonesia memberikan atmosfer berbeda, terutama dalam hal kedisiplinan dan komunikasi. Para pemain muda Indonesia mulai terbiasa dengan pendekatan profesional ala Eropa yang dibawa Jordi. Ia sering memberi saran, bahkan tak segan menegur rekan setimnya jika terlihat kurang fokus dalam latihan atau pertandingan. Sikap ini bukan karena arogansi, tetapi karena rasa tanggung jawab sebagai pemain senior yang ingin melihat timnas berkembang lebih baik. Di dalam lapangan, ketenangan Jordi sangat terasa, bahkan saat timnas dalam tekanan. Contoh nyata terjadi dalam laga-laga krusial seperti saat Indonesia bertemu tim-tim kuat di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Jordi menjadi titik awal dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Kemampuan membaca permainan dan positioningnya membuat barisan belakang lebih solid. Kerap kali Jordi menggagalkan peluang lawan melalui intersepsi dan duel udara yang dimenangkannya. Ia menjadi penyeimbang saat timnas kehilangan. Jordi Amat menjadi salah satu figur penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia modern, khususnya sejak gelombang naturalisasi semakin diperkuat oleh PSSI. Pemain yang lahir di Canet de Mar, Spanyol, pada 21 Maret 1992 ini memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Makassar. Keputusan Jordi Amat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, bukan hanya sekadar formalitas dalam dunia sepak bola, melainkan cerminan dari dedikasi dan niatnya untuk menjadi bagian dari perjalanan panjang Timnas Indonesia dalam membangun kekuatan baru di kawasan Asia. Karier sepak bola Jordi Amat dimulai sejak usia dini ketika ia bergabung dalam Akademi Espanyol di Spanyol. Dalam masa mudanya, Jordi dikenal sebagai pemain belakang dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik serta tenang dalam penguasaan bola. Kemampuannya ini membuatnya dengan cepat naik kelas hingga debut bersama tim utama Espanyol pada usia 17 tahun. Setelah bermain selama beberapa musim, ia sempat dipinjamkan ke Rayo Vallecano sebelum akhirnya pindah ke Swansea City di Liga Primer Inggris. Bersama Swansea, Jordi mendapatkan pengalaman besar dengan tampil di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama, ia mampu menunjukkan kualitas sebagai bek tengah modern yang memiliki umpan akurat dan tak ragu terlibat dalam membangun serangan dari belakang. Setelah petualangannya di Inggris, Jordi kembali ke Spanyol dan sempat membela Real Betis serta Rayo Vallecano lagi, sebelum akhirnya berlabuh ke klub Belgia KAS Eupen. Langkah mengejutkan terjadi pada tahun 2022 ketika Jordi Amat memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Asia Tenggara dengan bergabung ke klub Malaysia Johor Darul Ta'zim JDT. Keputusan ini bukan semata-mata karena karier yang meredup di Eropa, melainkan karena keinginannya untuk lebih dekat dengan akar keluarganya di Indonesia dan ambisi besarnya memperkuat Timnas Garuda. Bergabungnya Jordi ke JDT juga menjadi langkah strategis karena klub tersebut dikenal sebagai klub profesional terbaik di Asia Tenggara, memiliki infrastruktur kelas dunia dan selalu tampil di Liga Champions Asia. Proses naturalisasi Jordi Amat berjalan cukup cepat dan mulus. PSSI dan pihak-pihak terkait bekerja sama untuk menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan.
Dalam berbagai wawancara, Jordi sering menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ia menyebut proses naturalisasi sebagai sebuah kehormatan, bukan beban. Dengan tekad yang besar, Jordi langsung menyatakan kesiapannya membela merah putih dan siap berjuang di bawah bendera Indonesia. Debut Jordi Amat bersama Timnas Indonesia terjadi dalam pertandingan internasional FIFA Matchday. Sejak itu, ia menjadi sosok yang tak tergantikan di jantung pertahanan Timnas. Bersama Elkan Baggett dan Rizky Ridho, Jordi membentuk lini belakang yang cukup solid. Salah satu keunggulan utama Jordi adalah kemampuannya dalam melakukan build-up dari belakang, serta kepiawaiannya dalam duel udara. Pengalamannya di berbagai liga Eropa jelas memberi kontribusi besar bagi pola bermain tim besutan Shin Tae-yong saat itu. Namun perjalanan Jordi Amat bersama Timnas Indonesia bukan tanpa tantangan. Ia sempat absen dalam beberapa laga akibat cedera dan sakit, seperti radang tenggorokan saat pemusatan latihan di Bali. Meski demikian, Jordi menunjukkan semangat tinggi untuk pulih dan kembali membela Timnas. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan berlatih terpisah untuk menjaga kebugaran dan memastikan dirinya tetap bisa tampil prima saat kembali bermain. Performa Jordi bersama Timnas menuai pujian dari banyak pihak. Ia dikenal sebagai pemain yang rendah hati, disiplin, dan selalu siap ditempatkan di berbagai posisi sesuai kebutuhan tim. Dalam Piala AFF, Piala Asia, maupun kualifikasi Piala Dunia, Jordi selalu menampilkan dedikasi maksimal. Ia tidak hanya menjadi bek tangguh, tetapi juga pemimpin di lapangan yang mampu mengatur rekan-rekannya di lini belakang. Kontribusi Jordi juga terlihat dari bagaimana ia mampu menyatu dengan rekan-rekannya meskipun berasal dari luar negeri. Ia tak sungkan belajar bahasa Indonesia dan mencoba mengenal budaya serta kebiasaan pemain lokal. Hal ini membuatnya disukai oleh para pemain muda seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand. Jordi juga terlihat beberapa kali memberikan arahan kepada pemain lain selama pertandingan berlangsung, mencerminkan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Peran Jordi di luar lapangan juga penting. Ia menjadi duta bagi pemain-pemain keturunan lain yang memiliki niat membela Indonesia. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner juga merasa nyaman karena ada sosok seperti Jordi yang lebih dulu melewati proses naturalisasi. Dalam beberapa wawancara, Jordi mengaku bangga melihat perkembangan Timnas Indonesia yang semakin kompetitif dan menjadi ancaman nyata di kawasan Asia Tenggara. Jordi Amat adalah gambaran nyata dari